kalau ada huruf inama itu artinya hanya. Innama hurrima alaikumul maitah, sesungguhnya yang diharamkan atas kamu hanya bangkai, waddama walahmal khinzir, dan seterusnya. Maka di sini ayat yang nomor 10 sudah diingatkan, orang-orang kafir yang didatangi oleh Nabi Muhammad, yang diberikan peringatan, maka mereka tidak bisa menerima peringatan, sehingga dikatakan sama saja atas mereka engkau beri peringatan, mereka tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak mau beriman. Maka ayat 11 ini menjelaskan orang-orang yang bisa menerima inzar atau peringatan itu orang yang mengikuti zikir, mengikuti peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Di samping ingat apa yang disampaikan oleh Allah, artinya ingat di sini dia membuka hatinya, membuka telinganya, sehingga dia bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi tanpa terbuka hatinya, ya, seperti sawaun alaihim, ya, sama saja diberi berita atau tidak, la yu'min. Kemudian di samping mengikuti peringatan atau zikir yang disampaikan oleh Rasul, wa khasyar rahman, dia juga takut kepada zat yang maha pengasih, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghaibi, dengan ghaib. Artinya Allah itu adalah ghaib bagi kita untuk di dunia ini, kecuali nanti di surga sudah tidak gaib lagi. Jadi walaupun Allah itu metafisik, tidak kelihatan oleh panca indera kita, tetap kita selalu takut kepada Allah. Walaupun Allah tidak melihat kita, tetap kita ada rasa khasyah. Itu arti aslinya adalah khawatir. Khawatir kalau Allah itu murka. Maka diterjemahkan secara umum khasyah itu adalah takut. Maka orang yang demikian itu, yang terlalu besar mungkin volumenya. Jadi orang yang bisa menerima petunjuk dari Allah atau peringatan karena dia juga ada rasa takut kepada Allah yang gaib itu, maka Allah fabasyirhu, memberikan berita gembira kepadanya, bima ghafiratin, dengan mendapatkan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Dari ayat ini memberikan peringatan kepada kita, orang-orang yang terbuka hatinya, kemudian dia ada rasa iman yang sebenar-benarnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Di samping itu di akhirat nanti wa ajrin karim, Allah akan memberikan pahala yang mulia, yang karim. Para ahli tafsir banyak mengertikan ajrun karim adalah surga. Tidak ada pahala yang paling mulia kecuali dimasukkan dalam surga
Allah. Jadi walaupun hatinya tertutup lama, para sahabat Rasul dulunya adalah juga penyembah berhala. Kemudian mereka terbuka hatinya, seperti istri Nabi sendiri Khadijah, dia menyatakan Islam. Dialah wanita pertama di dunia ini yang menyatakan Islam. Kemudian diikutilah Abu Bakar. Abu Bakar dulu juga perilakunya jahiliyah. Tetapi ketika Rasul menyampaikan al-zikr, peringatan-peringatan itu, ia terima dengan baik, maka dia menerima Islam. Begitulah seorang budak Khabbab bin Arad ataupun Bilal bin Rabah dulu adalah perilakunya juga jahiliyah, tetapi karena dia menerima apa yang disampaikan oleh Rasul, akhirnya ia terbuka hatinya dan dia menyatakan Islam, walaupun mengalami ujian-ujian yang berat dari majikannya, tapi ia tetap bertahan. Begitu juga Sayyidina Umar, ya, sahabat yang paling mulia juga, dulunya adalah enggak menggung. Sahabat Umar itu dulu penyembah berhala. Bahkan menurut akal Sayyidina Umar, sampai dia membuat kue yang berbentuk berhala, dibawa dia pergi kemana-mana, kalau lapar dimakan. Bukan itu saja, anak putrinya ia bunuh hidup-hidup padahal dia sudah menginjak dewasa. Diajak, ya kalau sekarang dok rekreasi, diajak naik kuda bersama. Tetapi ketika sampai di sumur tua, anaknya dipegang dan dimasukkan dalam sumur dan ditimbun. Itulah perilaku Umar di masa jahiliyah. Tetapi begitu dia minimal zikir, peringatan dari Nabi, sebelum itu dia marah akan membunuh Nabi, kemudian ketemu Utbah bin Rabi'ah, salah seorang tokoh Quraisy kafir, mengatakan, mau kemana Muhammad, sambil mau badang akan membunuh Muhammad. Nanti dulu, apakah engkau tidak tahu adikmu yang bernama Fatimah itu sudah menerima ajaran Rasul? Tambah marah. Akhirnya ketika sampai ke Baitul Arqam bin Alqam, ketika Rasul mengajar Al-Quran, adiknya membaca surat Toha, ya. Toha ma anzarna alaikal litasqa. Kami tidak menurunkan azikar itu untuk menjadi sulit. Maka dengar satu ayat ini saja, gemberegetlah pedangnya, kemudian minta kepada adiknya supaya bisa ketemu Nabi Muhammad untuk menyatakan berislam. Jadi semuanya itu adalah tergantung hati seseorang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berislam sejak jahiliyah, dia jahiliyah masuk Islam, maka dosa-dosa semuanya diampuni. Dosa yang pernah membunuh orang, dosa yang pernah menyembah berhala, itu terampuni. Maka dikatakan al-islamu mahjubun ma qablahu. Sesungguhnya Islam itu menutup dosa-dosa yang telah lalu. Jadi bagaimana jahatnya Sayyidina Umar, tetapi karena dia sudah
menyatakan Islam dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa yang lalu itu terampuni. Ayat berikutnya 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya kami, yakni Allah, nuhyi menghidupkan. Nuhyi ini kata kerja mudhari ya, yang masanya sekarang atau akan datang. Maka kata Allah, kami akan menghidupkan al-mauta, orang-orang yang telah mati. Orang yang mati sejak awal manusia mati sampai manusia yang paling akhir itu juga akan mati. Terjadinya kiamat, maka semua ciptaan Allah ini hancur, termasuk manusia. Baru ada trompet yang kedua, wa nufikha fis-sur ya. Malaikat Israfil menyebut sangkakalanya, bangunlah semua yang telah mati. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah dilakukan. Mengenai amal, Allah menyatakan wa naktubu, dan kami menulis, mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah dilakukan yang lalu, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, jadi apa yang pernah dilakukan oleh manusia masa yang lalu, artinya ketika hidup di dunia, semuanya itu tidak hilang. Naktubu, kami tulis. Tidak ada satu tulisan pun yang hilang. Apalagi dimakan virus, tidak ada. Karena catatan itu selalu dijaga oleh para malaikat. Jadi kalau dulu berbuat baik kepada tetangga, maka itu akan dicatat oleh Allah dan nanti akan disampaikan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu pun tidak hilang, akan tercatat oleh Allah. Semuanya itu untuk mendapatkan balasan dari Allah. Jadi wanak tubuh dicatat apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Bekas di sini berartinya apapun yang dia lakukan untuk kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka kebaikan yang kita buat, kita lakukan, kemudian ditiru dan diikuti oleh orang lain, kita akan tetap mendapat pahala, dan pahala orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi dalam hadis sahih Muslim dinyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanan kana lahu ajruha wa ajru man amilha min ba'di min ghairi ayyang kuso. Man sanna, siapa yang membuat kelakuan atau amalan di dalam Islam hasanatan, sunnatan hasanatan, amalan-amalan yang baik, falahu ajruha, maka baginya mendapat pahala, wa ajru man amila min ba'dihi, dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu setelahnya, min ghairi ayyan kuso, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau di dunia kita
berbuat baik dan ini kemudian ditiru oleh orang lain, maka pahala kita tetap akan menerima di samping pahala kita sendiri dan juga mendapat pahala dari orang yang mengikuti. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, maka manusia itu yang paling baik manusia yang selalu berbuat kebaikan. Sehingga kebaikan itu tidak hilang begitu, tapi tetap akan kembali kepada kita balasannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat jahat di dunia, maka di akhirat pun akan mendapat kejahatan. Apalagi kejahatan itu dilanggengkan oleh manusia lain, maka kejahatan itu pun juga akan dia dapatkan akibat perbuatannya itu. Ma qaddamu wa atharuhum, bekasnya. Ya, satu contoh, orang membuat karangan buku yang bagus, maka buku itu dibaca oleh orang lain dan diamalkan, maka pengarang buku itu juga akan mendapatkan satu kebaikan. Maka Nabi mengatakan qulil haqqa, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, auliyasmud, hendaklah diam. Kalau tidak bisa ngomong baik, ya sudah, diam saja. Tapi kalau bisa, ya harus. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu. Jadi tiap-tiap itu kan semua sesuatu. Ahsainahu, kami catatnya. Fi imamim mubin, di dalam imam. Imam di sini maksudnya kitab, ya. Dalam kitab yang jelas. Jadi semua amalan manusia ini dicatat oleh Allah melalui para malaikat, kemudian disimpan. Imamim mubin di sini maksudnya adalah di tempat Lauhul Mahfuz, tempat yang tidak pernah dijamah oleh orang-orang jahat. Seperti Al-Quran dulu sebelum turun kepada Nabi Muhammad disimpan di Lauhul Mahfuz. Walaupun setan berupaya untuk naik, untuk mencuri Al-Quran, tetap tidak bisa. Karena begitu belum sampai di Lauhul Mahfuz sudah dilempari oleh malaikat, ya, dengan meteor atau apa, ya, yang semacam itu. Di manusia, kesimpulannya manusia itu walaupun dia sudah punya dosa yang besar, banyak seberat gunung Semeru, kalau dia mau sadar membuka hati, dia diampuni oleh Allah. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Artinya Allah itu akan selalu memberi rahmat walaupun kamu sudah banyak melakukan perbuatan jahat. Sampai Nabi menceritakan Bani Israel itu ada membunuh 100 orang. Kemudian tanya kepada pendetanya, diampuni atau tidak? Pendeta itu mengatakan tidak, karena terlalu besar. Dibunuh sekali pendeta itu, maka lengkap 100 orang. Kemudian dia mendapat hidayah dari yang lain bahwa Allah itu akan mengampuni segala dosa. Jadi tidak boleh putus asa karena dosa, apalagi karena imannya cekak, akhirnya bergantung diri, itu tidak boleh. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah.